Halo semuanya, selamat datang di channel Minta Coding. Di video kali ini kita akan belajar tentang C++ input. Teman-teman sebelumnya udah belajar tentang cout, cara menampilkan sesuatu, tapi belum dengan cara menginputkan sesuatu ke program C++-nya. Nah, untuk menampilkan tampilan atau teks ke output, kita menggunakan cout. Jadi, letak kunci juga objeknya cout. Nah, kalau input, kita bisa menggunakan cin atau cin. Kemudian cin ini is predefined variable that read data from the keyboard with extraction operator. Jadi dia merupakan deklarasi variabel yang dibaca data sebelum keyword di ekstrak gitu. Jadi kita harus deklarasikan dulu sebelum kita mainkan sesuatu. Contohnya kayak gini. Kita punya variabel x integer, kemudian kita menampilkan text type number. Kemudian untuk menginputkan sesuatu ke sini, kita menggunakan cin dan untuk operatornya adalah begini. Kebalikan dari insertion operator. Nah, kemudian di cin-nya ini dia inputnya kemana? Jadi kita akan tampung nilai inputnya itu ke variabel yang mana? Nah, kita akan masukkan ke variabel integer x. Kemudian terakhir kita akan tampilkan kembali nilainya. Dan teman-teman bisa copy di sini. Sama komentarnya boleh atau tanpa komentarnya juga boleh. Terus kita paste di main. Oke. Kita coba running. Di sini, oh ya, tadi kita belum using namespace std-nya. Running. Nah, type number. Jadi numbernya kita masukkan. Nah, di sini cuman teman-teman harus perhatikan. Jadi yang diterima inputnya itu kan number. Karena kita bikin tipe X-nya itu adalah integer. Misalkan 764. Enter. Nah, kita di enter. Jadi setelah di enter atau setelah selesai proses inputnya cin, akan dilanjutkan ke cout your number is. Jadi di sini tuh nggak langsung ditampilkan your number is, tapi harus menunggu dulu setelah kita meng-enter atau men-submit inputannya. Ditampilkan kembali nilai dari inputan yang kita udah masukkan ke X. Nah, gimana kalau misalkan ternyata dimintanya itu adalah inputan integer, tapi yang kita masukkannya dalam karakter. Gimana kalau kita enter? Nah, ketika di enter, di sini nggak terjadi error, tapi nilainya akan berubah menjadi 0. Kalau di luar, bilangan. Ini string. Tapi gimana kalau kita coba lagi, ini kan integer, kita coba bilangan desimal. Contoh 2,5, enter. Nah, ketika di print, yang dari tadinya double atau desimal akan di-convert ke bentuk integer. Tapi di-convert ke bentuk integernya ini nggak dibulatkan, tapi kayak di floor gitu, dibulat ke bawah, nggak dibulat ke atas gitu. Kita kembali lagi ke materi. Jadi bagus untuk diketahui bahwa cout itu dipronounce cout dan cin itu dipronounce-nya adalah cin. Digunakan untuk output kalau cout, sedangkan kalau cin digunakan untuk input. Kalau output cout digunakan operator insertion operator kayak gini ke kiri, tapi kalau cin extraction operator. Kita akan coba contoh bikin studi kasus kalkulator. Tadi kan udah coba dimasukkan terus ditampilkan kembali. Tapi sebelum ditampilkan kita akan coba sekarang namanya itu dioperasikan dulu. Jadi di sini ada dua input yang akan kita lakukan. Input ke X, input ke Y. Copy lagi, paste. Coba rapikan. Oke. Kita running. Maka akan menampilkan dulu type number, kemudian kita inputkan cin X-nya di sini, misalkan 2, enter, outputkan type another number, kemudian kita langsung di sini masuk ke bagian cin Y. Di cin Y kita masukkan angka 5, enter. Nah, sudah dimasukkan input yang kedua yaitu Y, kita akan lakukan operasi sum, penjumlahan X tambah Y masuk ke variabel sum, dan kemudian sumnya ditampilkan. Sum is 7. 2 ditambah 5 sama dengan 7.
Teman-teman bisa modifikasi di sini, bisa tambah, bisa kurang, bisa kali, bisa bagi gitu. Jadi kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk yang tipe data teks. Kita coba string ini coba kata-kata aja gitu ya. Misalkan name. Type your name. Masuk ke variable name. Your name is name. Coba running. Misalkan namanya, nah, muncul keluar. Jadi kayak gini. Jadi kita sesuaikan inputnya itu apakah dia tipe apa. Karena menentukan data atau nilai input yang harus kita masukkan. Segitu aja mungkin di bagian input. Kita ketemu lagi di next video.